kualitasnya menurun jadi 720p. Pernah soalnya waktu itu, jadi saya pakai recording eksternal. Oke, lanjut, kita mulai share screen aja, entire screen. Oke. Nah, pertama di sini kita akan membahas tentang containerization with Docker. Apa sih itu kontainerisasi? Kontainerisasi adalah metode untuk mengemas aplikasi dan dependensinya bersama-sama dalam sebuah kontainer. Ini memungkinkan aplikasi untuk dijalankan secara konsisten di berbagai lingkungan komputasi. Tidak seperti metode tradisional di mana aplikasi bergantung pada sistem host untuk library dan runtime. Kontainerisasi mengisolasi aplikasi dalam kontainernya, membuat independen dari lingkungan host. Mungkin aku langsung jelasin aja pakai whiteboard biar lebih enak. Oh iya, aku lupa open cam. Oke, apa sih kontainerisasi itu? Jadi gini, teman-teman, kadang tuh ketika ngedevelop sebuah aplikasi, itu kan aplikasi yang teman-teman develop tuh dia memiliki dependensi terhadap package A, package B, yang dengan versinya sendiri-sendiri. Contoh, teman-teman butuh package A di mana minimum versionnya adalah 1.0 dan maksimum versionnya atau versi paling maksimumnya adalah 1.5. Karena kalau di 1.6 ada beberapa fungsi yang sudah berubah cara kerjanya atau alurnya, atau bahkan fungsi itu sudah dibuang. Begitupun juga untuk package B, mungkin memiliki minimum version 2.0 dan maksimum version 2.4. Karena si aplikasi tersebut membutuhkan fungsi-fungsi yang dimiliki package A dan package B pada versi tersebut. Kebetulan nih kita ngedevelop aplikasinya dalam bentuk beberapa modul gitu. Di sini ada aplikasi 1. Contoh di sini aku akan membawakan contoh karena ini AI ya. Contoh di sini kita akan mengembangkan sebuah aplikasi untuk AI kayak gitu ya. Di mana aplikasi satunya adalah si AI servingnya atau model serving, di mana AI dalam bentuk kita deploy dalam bentuk endpoint. Terus ini ada aplikasi kedua, di mana aplikasi kedua ini adalah backend. Maksudnya backend ini apa? Yaitu hal-hal yang berhubungan dengan extract, transform, load data, dan yang berhubungan dengan integrasi ke database. Let's say ini backend to DB and ETL. Sebenarnya ETL bisa dipisah atau bisa digabung sama backend to DB. Oke. Nah, kebetulan ada salah satu package yang digunakan bersama, yaitu package A. Hanya saja di aplikasi kedua ini minimum versionnya itu bukan 1.0 atau 1.5, tapi minimum versionnya adalah 1.6 dan maksimum versionnya adalah 2.0. Kalau seandainya ini kita install di host yang sama antara aplikasi 1 dan aplikasi 2, maka yang terjadi adalah nge-crash. Salah satu program harus mengorbankan dirinya. Seperti itu. Maka dari itu, sebetulnya problemnya bukan cuma ini aja yang di-solve sama Docker. Maka itu dibuatlah sebuah Docker. Sebetulnya bisa pakai cara kita ngebuat VM untuk ini dan VM untuk ini. Tapi hal itu akan sangat berat dan tidak efisien seperti itu. Alangkah baiknya kita menggunakan satu buah engine untuk mengemas aplikasi ini tapi dalam bentuk seefisien mungkin. Nah,
hadirlah namanya Docker Engine, di mana di dalam Docker Engine ini ada beberapa aplikasi yang terisolasi. Di sini ada aplikasi A, B, C, D, E, F, di mana semuanya itu tuh dijalankan secara terpisah seperti itu. Dan di atasnya kemudian di bawahnya dari aplikasi-aplikasi ini ada yang namanya Docker Engine yang digunakan untuk mengatur keseluruhan kontainer dan image yang ada. Baru nanti di bawahnya Docker ada host operating system dan baru ada infrastruktur. Kayak gitu. Jadi ini kita bisa package pakai Docker. Dan ini kita bisa package pakai Docker. Jadi masing-masing bisa dideploy di host yang sama. Oke. Terus problem yang kedua yang dijawab sama Docker ini apa? Contoh, saya sudah ngedevelop aplikasi ini. Contoh nih, ada manajemen ada tim ya. Di sini ada aplikasi A sama aplikasi B. Kita bekerja secara tim. Terus kemudian ada orang ketiga yang untuk mengintegrasikan. Tapi kadang integrasi juga bisa dilakukan oleh dua orang ini. Tergantung perusahaannya, tergantung kebijakan dari perusahaan. Nah, aplikasi A sama memiliki package-package ini. Dan aplikasi B mungkin anggap saja memiliki package yang sama dengan aplikasi A. Oke. Walaupun si aplikasi A ini sudah memberikan requirements dan ini requirements, tapi terkadang kalau kita sudah pindah komputer, ini sudah kita kasih requirement ya di dokumentasi, dan ini sudah kita kasih requirement di dokumentasi, dan si orang ketiga ini ingin mengintegrasikan antara dua aplikasi ini, yang mana ini mungkin developernya pakai Linux dan yang ini mungkin developernya pakai Mac, dan orang ketiga yang mengintegrasi ini pakainya mungkin Linux dengan distro yang lain seperti kayak Arch atau apalah, ada banyak distro Linux. Nah, maka apa yang akan terjadi? Maka si ini akan kesusahan karena dia harus menyesuaikan dengan OS dari aplikasi A dan aplikasi B. Apa yang harus dilakukan jika seandainya seperti itu? Maka si aplikasi A atau developer aplikasi A bisa mengemas aplikasinya dalam bentuk Docker image. Nanti kita akan membahas perbedaan Docker image sama Docker container. Si orang B akan mengemasnya dalam bentuk image, kemudian atau memberikan komen namanya Docker file. Yaitu Docker file adalah komen untuk membangun atau nge-build dari Docker image-nya. Dan biasanya itu nggak terus ngirim image-nya gitu, nggak. Tapi bisa juga sih, tergantung kebijakan. Karena juga bisa, aku pernah di dua posisi, aku ngirim Docker file atau aku langsung nge-push image ke container registry. Nanti kita akan bahas juga container registry itu apa. Yang nanti dari container registry akan di-pull oleh orang ketiga, kemudian baru diintegrasikan, atau orang ketiga akan ngejalankan untuk nge-build ini dan nge-build ini. Kayak gitu, baru nanti diintegrasikan sama orang ketiga. Karena hal itu akan lebih mudah. Dan ini akan menghilangkan sindrom yang namanya bekerja di mesinku saja. Karena pasti yang namanya mesin kalau sudah berbeda, itu tuh kemungkinan adanya terjadinya package yang berbeda itu sangat besar. Dan kalau enaknya Docker itu tuh kita bisa sampai level OS. Jadi kayak dia tuh mirip seperti kayak VM, tapi lebih efisien kayak gitu. Jadi sampai di level OS itu package-package-nya itu tuh konsisten gitu loh. Berbeda kayak contoh, kan kita sebagai developer, mungkin kita web developer ya, bukan yang low level developer kayak C++. Kita developer yang codingnya itu JS. Kita nggak tahu ternyata ada beberapa low level package yang dibutuhkan sama aplikasi kita, tapi kita nggak aware. Itu sering banget terjadi di terutama di teman-teman developer yang masih baru masuk terjun kayak gitu. Mereka nggak aware adanya
adanya low level package kayak gitu yang mungkin dikompil dari C, C++ atau bahasa-bahasa yang lebih low level daripada bahasa pada umumnya. Ketika kan biasanya low level bahasa low level itu dia diinstalnya OS sampai di level OS ya. Kayak aku kalau nginstal package C++ itu biasanya di level OS nginstalnya. Untuk library-nya pun diaksesnya via lib, USR lib, berbeda sama JS atau Python kayak gitu. Nah, contoh antara OS ini dan OS ini itu memiliki beberapa package yang berbeda di beberapa package low level, walaupun memang package low level itu biasanya cenderung lebih stabil perubahannya. Jadi nggak yang terus versi 10 sama versi 7 itu jeglek gitu, enggak. Biasanya perubahannya itu lebih ke penambahan fitur atau fixing. Nggak yang sampai beda komen atau deprecated dan seterusnya. Tapi tetap ada kemungkinan seperti itu. Karena aku juga pribadi sering install package yang low level ini, versi apapun masih aman kayak gitu. Tapi tetap ada kemungkinan, karena aku pernah juga install package apa gitu, itu rusak malahan gara-gara versinya terlalu baru. Jadi di bagian programnya harus ada yang diupdate, atau biasanya library dari JS-nya juga atau Python itu adapt dengan update dari package yang package yang dibutuhkan sama library tersebut kayak gitu. Oke, jadi kurang lebih seperti inilah keuntungan untuk Docker. Dan enaknya Docker, kita sudah ngemas nih dalam bentuk image, mau kita distribusikan, mau kita duplikasikan, itu enak. Nggak perlu kita contoh harus install lagi, nanti sudo apt install pip install -r requirements. Nggak perlu, karena kita sudah punya image dan sudah kita push ke container registry. Nanti tinggal kita distribusikan aja ke aplikasi-aplikasi yang dibutuhkan. Kalau seandainya aplikasinya butuh nyala untuk 4 node, kalau seandainya kita deploy di VM biasa, ya tinggal kita nyalakan aja aplikasinya tanpa harus melakukan instalasi yang manual gitu. Jadi untuk melakukan distribusinya cukup enak kayak gitu. Why containerization is important? Importabilitas, kontainer mencakup semua dependensi yang dibutuhkan untuk sebuah aplikasi, yang memastikan bahwa ia dapat dijalankan pada sistem apapun yang mendukung containerization. Dia konsisten, kontainer menawarkan lingkungan yang konsisten untuk aplikasi dari pengembangan hingga produksi, mengurangi sindrom berfungsi di mesinku saja. Kemudian ada efisiensi sumber daya. Kontainer membagikan sumber daya sistem host seperti OS dan kernel, membuatnya lebih ringan dibandingkan dengan VM tradisional. Kemudian skalabilitas dan orkestrasi. Kontainer dapat dengan cepat dijalankan atau dimatikan dan dikelola dengan mudah dalam cluster, yang sangat penting dalam arsitektur microservice atau sistem terdistribusi apapun. Dan yang kelima adalah isolasi. Kontainer menyediakan isolasi lingkungan, memastikan bahwa setiap aplikasi hanya memiliki akses ke resource yang dibutuhkannya, yang meningkatkan keamanan. Oke. Nah, sebetulnya kalau kita bicara teknologi kontainerisasi ada beberapa ya. Yang aku tahu sih Podman sama Docker. Apalagi Docker baru aja update lisensi ya. Kalau sebuah perusahaan yang di atas 250 orang atau di atas $1 juta di revenue-nya, maka harus bayar lisensi ke Docker. Kalau nggak salah itu Docker Desktop. Kalau Docker Engine aku belum cek lagi sih terkait lisensinya. Mari tahu, aku sudah mulai ngecek lagi sama Podman. Walaupun memang volume perusahaanku belum sebesar itu, tapi nggak apalah, siap-siap aja kalau seandainya jadi besar kayak gitulah. Nah, introduction to Docker. Docker adalah platform yang memanjakan teknologi containerization untuk mengembangkan, mengirim, dan menjalankan aplikasi. Docker menyediakan antarmuka atau user interface yang mudah digunakan dan seperangkat alat untuk membuat dan mengelola kontainer.
Docker memiliki ekosistem yang luas dan set kaya dari API, menjadikannya salah satu platform containerization yang paling populer yang tersedia. Kontainer Docker berbasis pada image yang adalah cuplikan dari sistem file yang mencakup aplikasi dan dependensinya. Installing Docker. Jadi adalah sistem requirement yang dibutuhkan sama Docker. Minimal 512 MB RAM, 4 GB atau lebih direkomendasikan untuk production. CPU-nya 64 bit. Versi kernel, kalau ini kita pakai Linux ya, versi 3.10 ke atas, dan sistem operasi yang didukung ada Linux, macOS, sama Windows. Hanya saja teman-teman, buat teman-teman yang pakai Windows, sangat saya tidak sarankan untuk ngoprek Docker di Windows. Karena Windows itu seringkali bermasalah kalau kita mau berurusan sama Docker. Walaupun mungkin bisa aja teman-teman install WSL, Windows Subsystem Linux, terus install Docker di dalamnya, tapi itu akan sangat painful. Banyak error. Aku sering banget ngajar terkait Docker di Windows, dan akhirnya aku menyarankan murid-muridku, sudah kamu pakai Ubuntu aja atau Linux, entah VM atau dual boot untuk ngejalanin Docker kayak gitu. Oke, untuk installing Docker on Linux, teman-teman bisa buka ini. Komennya cukup mudah, teman-teman copy aja semua komen yang di sini dari sudo apt-get update, apt-get install certification curl jmpg, sudo install main curl. Ini teman-teman copy, terus kemudian teman-teman paste ke terminalnya. Untuk ngebuka terminal, teman-teman bisa pencet kalau di Ubuntu ya, Ctrl Alt T kayak gini. Tapi kalau ya di Ubuntu Ctrl Alt T, tapi mungkin kalau teman-teman pakai distribusi Linux yang lain mungkin bisa pakai punyanya yang lain kayak gitu. Terus kemudian install the Docker packages. Nah, ini tinggal di copy aja. Kalau teman-teman ada di Mac atau di Windows, teman-teman bisa pakai yang Docker desktop. Nah, ini WSL. Ini kalau teman-teman pakai Windows silahkan install di sini pakai Docker desktop. Tapi kalau teman-teman pakai Mac, silahkan teman-teman install di web. Install Docker Mac. Nah, yang ini. Bisa pakai command line, bisa pakai yang interactively. Oke. Ini bisa langsung dibuka aja di docs.docker.com. Kemudian di search kira-kira mau install di mana, kayak gitu. Ini juga bisa install on Windows. Begitu. Oke. Kemudian ada Docker arsitektur. Oke, jadi Docker itu juga memiliki arsitekturnya sendiri. Jadi Docker arsitektur itu terdiri dari beberapa komponen utama. Yang pertama adalah Docker client. Ini adalah user interface utama yang digunakan pengguna untuk berinteraksi dengan Docker. Ketika Anda menjalankan perintah Docker, Anda sebenarnya berkomunikasi dengan Docker daemon melalui Docker client. Contoh, saya menjalankan Docker run hello world. Nah, di sini kita ngejalanin Docker run dari hello world. Ini kita ngejalanin dari interface-nya kayak gitu. Kemudian ada Docker daemon. Ini adalah proses latar belakang yang bertanggung jawab untuk membangun, menjalankan, dan mengelola kontainer. Daemon ini bisa berkomunikasi dengan daemon lain untuk mengelola kontainer di beberapa mesin. Dan kalau kita bicara mengelola kontainer di beberapa mesin, nanti teman-teman harus belajar yang namanya Docker Swarm. Kalau seandainya mau pakai Docker, tapi kalau mau pakai aplikasi yang lainnya bisa Kubernetes, kayak gitu.
Kemudian ada Docker image. Nah, ini adalah cetakan statis yang berisi aplikasi dan semua dependensinya. Gambarnya digunakan sebagai basis untuk menciptakan kontainer. Docker container ini adalah instansi berjalan dari Docker image. Kontainer mengisolasi aplikasi dan dependensinya dari lingkungan sekitarnya. Mungkin dari sini akan timbul pertanyaan, apa bedanya Docker image sama Docker container? Yang paling gampang untuk membedakan Docker image sama Docker container adalah seperti analogi kelas sama objek. Docker image itu tuh bagaikan kelas, dia tuh bagaikan blueprint atau cetakan statis. Kayak contoh nih, aku mau produksi gelas atau gelas yang ada cetakannya kayak gitu. Ini contoh gelas. Di sini ada cetakannya ya. Cetakannya itu adalah Docker image. Kontainer itu tuh ketika dia sudah mencetak gelasnya, terus dijalankan di produksi, di line produksi. Nah, itu Docker kontainernya, si gelas yang sudah jadi. Jadi Docker image itu adalah cetakan gelasnya, dan Docker container itu adalah gelas yang sudah berjalan. Atau kalau kita ambil analogi OOP, Docker image itu adalah kelasnya, yaitu sebuah blueprint cetakan statis, di mana Docker container adalah objek yang dibuat dari kelasnya. Lanjut, nah sekarang kita akan belajar tentang manage image sama containers. Kita buka terminal. Pertama kita jalankan coba docker pull nginx. Ini di skip aja karena aku sudah punya, nanti gak kelamaan nunggu download. Jadi intinya kalau kita docker pull nginx itu dia akan ngedownload image-nya. Ini karena aku juga sudah punya, dia akan mendownload lagi beberapa hal untuk ngupdate image yang ada. Dan ini kelebihan dari Docker ya, dia tuh menggunakan sistem kayak ada layeringnya kayak gitu. Jadi kalau seandainya ada beberapa part yang masih sama, dia tidak akan ngedownload, dia akan dianggap sebagai suatu hal yang sama. Tapi kalau dia cuma akan ngedownload part-part yang berbeda aja, itu yang enak banget dari Docker. Terus kalau kita ingin melihat list images yang ada di lokal kita bisa menggunakan Docker images. Ini mungkin enaknya aku full screen aja. Nah, di sini ada beberapa image-image yang sudah tak bikin. Ada workshop 4 untuk yang hari ini. Terus ada ini, sama ada beberapa image-image yang ada di hostku. Seperti itu. Kalau contoh nih kita kepingin ngehapus salah satu kontainer, kita bisa menggunakan Docker RMI, nama image atau ID image-nya. Contoh di sini aku ada non di sini mau tak hapus. Ini tinggal image ID-nya aku copy. Terus aku Docker RMI. Nah, dia akan terhapus si 5332 kayak gitu. Contoh kita kepengen ngehapus lagi. Di sini ada workshop 4, tak hapus. Docker RMI workshop 4. Nah, dia akan terhapus kayak gitu. Nanti kita akan build lagi, nggak apa-apa. Setelah itu, kalau kita kepingin membuat kontainer untuk dari image yang sudah ada, kita bisa menggunakan Docker run. Contoh di sini kini kita copy komennya, kita paste di sini. Cuma di sini min p-nya jangan 80 ya, karena 80 ku sudah dipakai sama Apache. Kalau di hostku sudah dipakai sama Apache, jadi aku akan menggunakan port yang lain. Contoh di sini aku akan pakai port 800. Docker run min name my nginx min d min p 880 nginx. Nah, kalau kita buka localhost 800, kita akan bisa mengakses nginx. Oke, jadi Docker run ini komennya apa aja toh? Min help. Nah, jadi Docker run ini dia tuh memiliki beberapa parameter ya. Pertama, minus name itu adalah kita mendefinisikan nama kontainer dari kontainer yang ingin kita buat. Kalau kita nggak ngedefinisiin namanya, nanti namanya akan dibuat secara otomatis dan itu cukup susah untuk nge-manage-nya. Terus kemudian ada main D.
main D itu biar dia bisa jalan di background atau detach. Karena kalau main D nya nggak kita jalankan, ini contoh ya docker stop my nginx sorry tumben lama rm. Nah contoh nih main D nya kita hilangkan. Ini biar enak aku kasih /rm ya. /rm itu nanti dia akan otomatis menghapus kontainernya kalau ketika sudah mati. Nah ini kalau kita jalankan, nah dia akan jalan di foreground prosesnya, bukan di background kayak tadi. Jadi kalau seandainya ini terminalnya tak close, dia akan mati kontainernya kayak gitu. Nah biasanya kalau kita mau ngedeploy itu kita pakai main D detach biar dia jalan di background. Jadi kalau seandainya kita close atau apa, dia tetap nyala kayak gitu. Selanjutnya, oh iya belum jelasin semuanya ya. Kemudian ada main P, di mana main P itu digunakan untuk mengekspos dari portnya. Jadi kalau kita contoh nih dockeran main name my engine x main rm main P, contoh di sini portnya aku bikin 700.2.800 engine x latest kok 800 sih 80. Jadi kan di dalam image engine X itu tuh dia kan menggunakan port 80 untuk engine X nya. Nah aku pengen ngakses port 80 yang ada di dalam kontainer. Karena sistem Docker ini terisolasi, kalau aku tidak mendefinisikan ini, maka aku nggak akan bisa ngakses dari hostku. Karena memang host dengan kontainer itu bagaikan dua mesin yang berbeda. Walaupun dia di-manage dengan efisien, tapi sebetulnya dia mirip banget konsepnya dengan VM. VM yang lebih efisien kayak gitulah. Jadi contoh nih main P 700.280, ini contoh tak hapus ya. Ini tak hapus. Sorry. Is already used by container bla bla bla. You have to remove. Contoh ini aku jalanin, maka kita nggak akan bisa ngakses port yang ada di dalam engine X ini sama sekali kayak gitu. Kita nggak akan bisa ngakses port yang ada di dalamnya. Bisa dipahami? Semoga bisa. Terus ada lagi komen yang lain yang juga penting itu main V. Ini adalah digunakan untuk volume. Jadi contoh ini sebetulnya kalau teman-teman pengen belajar yang lengkap terkait Docker, teman-teman bisa silahkan mengunjungi salah satu online course kami. Di bagian akademi online course, yaitu deployment with Docker. Di sini aku akan bahas detail dari semua materi yang tadi tak bahas plus volume. Jadi di sini ada networking, terus ada volume, compose sama DevOps. 4 ini yang nggak ada di sesi ini. Tapi kalau yang sisanya yang ini kan tadi sudah kita bahas ya. Yang nggak ada itu adalah yang 4 ini. Tapi tenang aja teman-teman, nggak harus bayar full price. Kalau teman-teman sudah pernah ikut online workshop, teman-teman cukup bayar 100.000 aja, diskon 50.000. Kodenya adalah Ruby Talib AWS kayak gitu. Khusus untuk course yang ini, deployment with Docker. Karena kita juga bahas ini. Oke, lanjut kita ke sini. Karena kita untuk kasus ini deploy ke AWS,
kita nggak perlu volume, nggak perlu compose, sama nggak perlu CI/CD. Tapi sebenarnya CI/CD bisa diperlukan, tapi beda karena di sini kita nge-pushnya ke container registry bukan ke Docker Hub. Kalau CI/CD yang itu kita nge-pushnya ke Docker Hub, ke AWS Container Registry kalau yang ini. Jadi sebetulnya hampir nge-cover seluruhnya sih, tinggal volume sama networking aja. Oke, lanjut kita akan ngecek yaitu namanya Docker PS, yaitu command untuk ngecekin kira-kira kontainer apa aja yang jalan. Ini contoh kita docker run main name nginx latest main d Nah, kalau kita docker PS, dia ada kontainer yang berjalan. Kalau kita kepengen ngecekin semua kontainer yang pernah ada, jadi mau jalan, mau mati, pokoknya yang ada lah, itu bisa pakai docker PS main A. Kayak gitu. Kalau seandainya teman-teman kepengen nyetop, tinggal docker stop $. Contoh teman-teman kepengen nyetop semua yang ada kontainer yang berjalan, teman-teman tinggal docker stop $docker PS. Nah, dia akan nyetop my nginx. Ini sebetulnya harus aku tambahin beberapa komen, yaitu namanya format kayak gitu. Cuman kayak gini biasanya sudah paling tinggal dia munculin error gitu aja, tapi gak usah digagas. Tapi ini dia sudah nge-stop kayak gitu. Ini contoh docker PS, dia sudah nggak ada. Contoh di sini ada docker PS main A. Sini ada hello world, ada ini hello world bg vector. Nah, ini contoh kalau kita mau hapus semua yang di docker PS main A, tinggal docker rm yaitu $docker PS main A. Cuman karena di sini aku masih ada beberapa yang butuh untuk developmentku pribadi, jadi aku nggak mau menjalankan komen itu kayak gitu. Kalau teman-teman pengen ngehapus satu buah kontainer, teman-teman tinggal jalanin docker rm terus nama kontainernya apa. Contoh teman-teman sudah nge-stop ya. Ini contoh kita dockeran lagi. Terus kita kalau gini nggak bisa ding. Sorry. Contoh teman-teman mau ngeran docker. Terus setelah di-run teman-teman mau di stop my nginx. Terus teman-teman mau ngejalanin lagi si dockernya. Apakah teman-teman harus dockeran? Jawabannya enggak. Teman-teman cukup docker start. Terus namanya apa? Atau ID-nya, ID kontainernya. Kayak gitu. Ini kalau seandainya belum di remove ya, jadi tinggal di start aja. Kayak contoh nih, aku ada kontainer, nama kontainernya adalah mydb. Nah, aku tinggal docker start mydb. Kayak gitu. Jadi nggak perlu didockeran lagi. Oke. Selanjutnya ada docker stop, docker rm. Nah, ini ada docker tag yang akan kita gunakan untuk mengganti nama atau tagging. Contoh di sini kita akan mencoba mengganti nama, lebih tepatnya menambahkan ya. Contoh di sini ada namanya CV Docker. Nah, CV Docker latest ini mau tak tambahin CV Docker V2. Jadi aku tinggal docker tag CV Docker latest CV Docker V2. Nah, di sini nanti kalau kita buka Docker Images, nah, di sini ada V2 sama latest kayak gitu. Namanya bisa dirubah dari level tag ini dan bisa dari level nama image-nya. Kayak gitu. Dan yang menarik dari Docker adalah kalau kita nyimpen dua begini, enggak terus dia tiba-tiba disimpannya 2,5 giga, enggak, dia tetap 1,27 giga. Sebagaimana yang aku pernah sebutkan, Docker ini dia sistemnya sebenarnya cukup efisien. Karena dia menggunakan sistem layering yang tadi aku sebutkan. Jadi ada beberapa layer, sistemnya itu dipecah-pecah kayak gitu. Kalau dirasa dia cuma ganti nama, ya dia ganti nama aja kayak gitu.
Tapi kalau seandainya teman-teman nge-build Docker baru yang identik, maka dia akan dianggap sebagai memori baru, karena dia hanya akan mengingat memori dari apa yang sudah dibuat, kayak gitu. Tapi kalau teman-teman nge-create baru, contoh teman-teman bulan ini nge-create satu buah Docker, terus bulan depan nge-create Docker baru di config file yang betul-betul berbeda, tapi sebetulnya tujuannya sama persis, maka dia akan nge-create memori baru. Oke. Terus kalau seandainya teman-teman mau login ke Docker Hub, teman-teman bisa melakukan Docker login. Nanti sebetulnya kalau teman-teman belum pernah authenticating ke Docker Hub, nanti akan diminta username sama password. Tapi kalau kalau sudah pernah, nanti langsung login succeeded, kayak gitu. Terus kalau teman-teman pengen nge-push ke Docker Hub, tinggal docker push username / nama tag terus /2 tag. Nah, ini juga penting ini teman-teman. Kalau teman-teman kepingin nge-push ke Docker Hub-nya teman-teman nggak bisa docker push cv docker. Nggak ada yang nggak bakal bisa. Teman-teman yang harus lakukan adalah docker push. Yang pertama adalah docker tag. Contoh nih, cv docker latest. Teman-teman harus dari username Docker Hub-nya teman-teman, yaitu contoh dari aku Ruby Talib / nanti baru cv docker .2 latest. Nah, nanti kalau tak rubah kayak gini, nanti baru dia bisa di push ke Docker Hub. Nanti tinggal docker push Talib cv docker latest, kayak gitu. Begitupun nanti ketika kita nge-push ke AWS Container Registry, nanti ada format nama khusus. Karena ketika kita nge-push, itu tuh si Docker Engine kita tuh harus tahu kita ini mau nge-push kemana. Mau ke Docker Hub, mau ke Google Cloud Container Registry, mau ke Azure, atau mau ke AWS. Itu nanti ada format namanya. Nah, dari format nama tersebut, si Docker Engine bisa menentukan kira-kira dia mau nge-push kemana dan loginnya pakai apa. Oke, lanjut. Nah, terus sekarang kita akan belajar tentang apa itu Dockerfile. Dockerfile adalah sebuah script berisi instruksi untuk membangun sebuah image Docker. Dalam kata lain, Dockerfile adalah resep untuk mendefinisikan apa saja yang akan ada di dalam gambar dan kontainer Docker. Dockerfile digunakan oleh perintah Docker build untuk membuat gambar atau image Docker baru. Ini adalah basic syntax dan instruksinya. Yang pertama adalah from, mendefinisikan gambar dasar atau base image yang akan digunakan. Kemudian run, menjalankan perintah di dalam image. Kemudian copy, menyalin file atau directory dari host ke dalam gambar. Kemudian expose, membuka port pada kontainer. Dan yang terakhir adalah gmd, melakukan perintah default yang akan dijalankan saat kontainer dimulai. Contoh di sini adalah Dockerfile yang nanti akan kita gunakan. Karena kita akan menggunakan AWS Lambda, maka kita harus menggunakan kontainer yang spesial, atau lebih tepatnya base image yang spesial dari AWS Lambda. Berbeda dengan workshop 2 minggu yang lalu yang ketika kita bahas machine learning deployment on GCP, di mana kita from-nya bisa bebas ya. Kalau di sini from-nya harus menggunakan Lambda Python, dan Lambda ini lumayan strict. Di beberapa rule-nya tuh lumayan strict, kayak OpenCV biasa nggak bisa, harus pakai OpenCV-nya Lambda. Terus intinya dia lumayan strict dan kita harus ngikutin rule-rule-nya mereka lah. Kalau seandainya kita kepengen nge-deploy menggunakan AWS Lambda untuk machine learning deployment ya. Contoh ini from public.ecr.aws/lambda/python 3.8. Jadi kita akan menggunakan ini sebagai base image. Kemudian kita copy models kita dan kita copy korpus kita ke dalam image-nya. Ini kita juga copy requirements.txt ke titik dan run. Run ini sudah menjalankan perintah apapun selama dia masih Ubuntu based. Run pip3 install main r requirements target lambda task root. Jadi harus menggunakan format ini. Baru nanti copy app.py lambda task root
nanti CMD-nya adalah app handler. Jadi nanti tinggal si lambdanya menjalankan app handler. Ini mungkin biar enak, aku sedikit tunjukin dari Docker file yang lalu di GCP, karena biar teman-teman bisa belajar Docker file beneran. Karena kalau yang GCP itu dia lebih luwes ya, kalau kita pengen pakai serverless deployment-nya. Dimana di sini from-nya kita bisa pakai base image apapun bisa kita pakai. Ini lebih ke kayak kita nyetup Docker pada umumnya. Workdir-nya kita definisikan, terus kita copy requirements-nya, kita jalankan pip3 install, kita jalankan install PyTorch-nya, terus kemudian kita copy seluruh code yang ada di sini dari model sentimentnya, terus app.py, engine, init. Kemudian kita expose port 5000 dan entry point-nya adalah uvicorn app host 0000 port 5000. Dimana kalau seandainya kita jalankan uvicorn app hostnya nggak usah lah, dia biar di localhost saja, port 5000. Jadi kita tunggu, tumben kok lama. Nah, contohnya kita buka. Nah, ini adalah komen untuk menjalankan endpoint-nya kayak gitu. Sedangkan kan kalau kita pakai AWS, kita harus nurut sama formatnya mereka kayak gini. Jadi kita harus pakai app handler. Dimana nanti app.py-nya ini sudah ada di dalam si lambda task root-nya kayak gitu. Jadi app handler ini mungkin kayak sejenis, aku nggak tahu sih, aku belum pernah buka app handler itu isinya apa. Atau mungkin nanti kita coba buka aja lah pakai docker exec, kira-kira app handler itu isinya apa. Atau coba lah, atau nanti aja pas masuk bagian AWS. Oke. Ini aku matikan dulu, ini aku close. Nah kayak gitu. Mari itu alasanku kenapa aku pakai model Pickle instead of Hugging Face atau PyTorch, karena pertimbangan satu ringan, aku nge-push yang nggak berat ke AWS dan juga menghindari restriction gitu lah. Tapi kalau Hugging Face sebenarnya masih aman, karena Hugging Face sudah kerjasama sama AWS. Jadi teman-teman bisa deploy Hugging Face Hub langsung ke AWS kayak gitu. Langsung, oke. Ini pembahasan terkait Docker sudah selesai. Ada yang mau ditanyakan? Saya tunggu 5 menit sambil teman-teman biar mencerna dulu, nggak tak hajar materi terus-terusan terkait Docker, karena Docker separuh materi kita sendiri. Ada yang mau ditanyakan? Mungkin by chat boleh. Oke, saya rasa tidak ada yang tanya, tapi nggak apa-apa, tak tunggu 5 menit sampai 8.54. Jadi biar ada jeda dalam berpikir, dalam memproses materinya.
Oke, sudah 854. Kita lanjut. Nah, di sini kita create model serving using Fast API. Untuk buat model serving menggunakan Fast API cukup mudah, yaitu definisikan Fast API app ke dalam code Anda, yaitu from Fast API import Fast API, app sama dengan Fast API. Setelah itu buat prediction function. Di sini ada pre-processing sama predict result. Pertama dia ada text.lower, terus kemudian ada normalisasi dari penghilangan user, add user, terus penghilangan link, dan juga penghilangan angka kayak gitu. Kemudian kita hilangkan juga punctuationnya. Kemudian kita melakukan lematisasi terhadap teks-teks yang ada. Intinya kalau teman-teman melakukan training pada model machine learning teman-teman, dan di situ membutuhkan pre-processing, maka pre-processing dari data trainnya teman-teman itu harus dijadikan pre-processing function untuk ketika melakukan deployment. Nah, terus kemudian di sini ada predict result, text pre-processing text, vectorizer transform text, classifier predict, encoder inverse transform. Nah, di sini mungkin langsung kita buka aja programnya di sini. Oh ya teman-teman, karena kita deploy ke AWS, kita perlu yang namanya main-gum. Jadi nanti kita install main-gum di dalamnya, yaitu from main-gum import main-gum. Nanti handler sama dengan main-gum terus app kayak gitu. Nah, di sini kita definisiin modelnya dari CLF path-nya, dari classifiernya, model logistic regression.pkl. Terus kemudian kita open pakai pickle.load, kemudian vectorizer-nya dan label encoder-nya untuk output klasifikasinya. Terus ini kita jalankan import NLTK from nltk.corpus import stop word, from nltk.stem import wordlet lemmatizer sama import os, nltk.data.path.append nltk data, lemmatizer sama dengan word lemmatizer, weight tokenizer, nltk.tokenize white space tokenizer, stop sama dengan stop words English. Kemudian ini adalah untuk preprocessing yang tadi saya jelaskan, sama ini adalah predictionnya. Baru nanti terakhir kita bikin routing functionnya. Di sini kita akan pakai metodenya get, tapi sebenarnya post juga bisa, post bisa, get bisa. Nanti def my function text, terus kemudian pred sama dengan predict result. Baru nanti return JSON response dari prediction pred kayak gitu. Terus nanti kita jalankan uvcorn.run app host 0000 port 9000. Yang kalau ini kita jalankan di lokal python app.py. Kalau kita buka, contoh /docs ini, jadi sebetulnya model ini adalah untuk mengklasifikasikan apakah dia ofensif atau enggak teksnya itu. Contoh di sini ada I'll kill you. Nah, dia akan diprediksi sebagai off, artinya ofensif. Tapi kalau kita tulis thank you, kita execute. Nah, di sini dia akan prediksinya not alias not offensive kayak gitu. Ini adalah untuk dari si modelnya kayak gitu. Nah, ini endpoint ini atau program ini yang akan kita deploy ke AWS seperti itu. Jadi itu adalah gimana cara kita ngemas model yang sudah kita build menjadi sebuah endpoint. Selanjutnya yang akan kita lakukan adalah install AWS CLI. Sebetulnya untuk install AWS CLI teman-teman bisa langsung buka aja di dokumentasinya, yaitu getting started AWS CLI. Nanti tinggal dipilih aja mau Windows
update. Nah, ini tinggal pilih Linux, macOS, atau Windows kayak gitu. Nanti bisa dijalankan aja. Ya, mungkin aku copy aja ke sini. Nah, contoh kita sudah install AWS CLI kita. Apa yang harus kita lakukan? Contoh nih, aku nggak punya akun AWS. Di sini kita akan mencoba untuk membuat akun AWS terlebih dahulu. Di sini aku akan logout. Contoh di sini sign in into the console. Aku nggak punya akun nih. Ini adalah hal pertama yang kalau kita teman-teman nggak punya akun. Create a new AWS account. Sebenarnya caranya itu gampang banget dan teman-teman dapat free trial setahun. Jauh lebih baik daripada GCP. GCP free trialnya cuma 3 bulan. Kalau AWS itu setahun free trialnya. Bahkan aku masih di masa free trial, aku bentar lagi habis sih free trialku. Desember nanti habis. Desember ini. Contoh di sini aku bikin aku pakai emailku yang lain ya, rupiabdullah16@gmail.com. AWS account name-nya Talib 2 kayak gitu. Terus verify email address. Nah, contoh di sini aku akan buka email di tab yang lain. Oke, contoh di sini aku bikin passwordnya ya. Oh, at least 3. Nah, continue. Nah, nanti silakan diisi personal, full name, phone numbernya, country origin, address, city, state, postal code diisi. Nanti continue, teman-teman bakal disuruh ngisi beberapa informasi kayak debit card. Ya, teman-teman nanti diisi. Terus nanti lanjut. Kalau seandainya teman-teman pengen melakukan transaksi ke luar negeri nih, saya sarankan pakai Jago atau Genius kayak gitu. Kalau teman-teman pengen melakukan transaksi ke luar negeri itu teman-teman bisa pakai debitnya Jago atau debitnya Genius. Kalau saya pribadi pakai Jago Syariah untuk transaksi berbau cloud kayak itu, aku pakainya Genius sama Jago Syariah kayak gitu. Jadi nanti tinggal teman-teman bikin aja. Pertama bikin akun Jago Syariah, Jago, Genius, bebas. Terus nanti bikin debit card. Terus nanti jangan lupa ketika ngebuat debit card atau virtual debit cardnya dinyalakan allow international purchasing. Itu nanti insya Allah bisa menggunakan AWS kayak gitu teman-teman. Begitupun juga untuk yang GCP yang kemarin sama, itu bisa pakai Genius, Jago kayak gitu. Oke, kurang lebih kayak gini sih kalau teman-teman kepingin sign up. Let's say teman-teman sudah sign up dan teman-teman sudah dapat trial selama 1 tahun. Ini kita buka lagi AWS-nya. Contoh aku sudah masuk. Hal yang pertama kali teman-teman lakukan adalah nge-create yang namanya IAM user. Jadi IAM user ini adalah sebuah tool untuk nge-create user baru dari root user. Jadi contohnya kita kepengen nge-develop sebuah aplikasi, tapi kita nggak kepengen aplikasi kita tuh dapat full access
dari AWS kita, maka kita bisa ngebikin yang namanya user baru. Oke. Nah, silakan teman-teman contoh bikin create user. Terus ini contoh aku bikin namanya workshop AWS. Terus ini provide user access to AWS Management Console, karena nanti kita akan pakai untuk nge-create AWS Lambda sama nge-create Elastic Container Registry. Terus I want to create an IAM user, auto generated password aja. Terus user mas ini di-uncentang, kecuali kalau mau dicentang juga nggak apa-apa. Jadi biar user ketika login dia harus nge-create password baru. Cuman kalau di sini aku nggak butuh. Di sini kita langsung next aja. Terus setelah itu kita klik attach policies directly. Jadi policy itu apa sih? Policy itu kalau di AWS itu kira-kira akun IAM user kita ini punya kuasa apa aja. Dari fitur-fitur AWS ini dia punya kuasa apa aja. Kan AWS itu punya banyak fitur ya. Ada S3, ada EC2, ada Lambda, ada Elastic Container Registry. Nah itu harus kita allow-kan semua. Contoh di sini kita pilih kita cari container. Nah ini Amazon EC2 Container Registry Full Access, kita centang. Setelah itu kita cari Lambda, AWS Lambda Full Access, kita centang. Dan yang terakhir adalah IAM, karena nanti ada kebutuhan untuk nge-create role baru pas kita nge-create Lambda function. Oke, ini kita next, create user. Kita download CSV file. Ketika kita download CSV file, contoh di sini kita buka kredensialnya ya. Nah, maka akan muncul username sama passwordnya. Ini habis ini langsung tak hapus AWS ininya. Langsung tak hapus username, tenang aja. Nah, setelah teman-teman dapat username sama password, ini teman-teman minimize. Terus teman-teman kembali ke users. Teman-teman klik users yang baru teman-teman bikin, masuk ke security and credentials. Kemudian kita scroll ke bawah, dari sini ada kata-kata create access key. Silakan diklik, terus kemudian klik command line interface, kemudian klik I understand, dan next, create access key. Nah, nanti download CSV file lagi. Yang dimana nanti kalau kita buka, dia akan mengeluarkan access key sama secret key yang bentuknya kayak gini. Oke, untuk kebutuhan security dari diriku sendiri, aku akan menghapus workshop AWS dan kita akan menggunakan yang ini, yang sudah aku buat kayak gitu. Oke, di sini kita akan menggunakan yang workshop. Oke, akun workshop. Nah, di sini kita akan login ke log console ini. Contoh aku sign out ya, ini kita close saja nggak apa-apa, ini kita close. Di sini aku akan buka new incognito window. Nah, di sheet yang bagian credentials itu ada sign in URL. Nah, ini silakan di copy dan dipaste di sini. Dan di dalam kredensial CSV tadi itu ada username sama password untuk memasukkan username sama passwordnya. Kita masukin IAM username sama IAM passwordnya, sign in. Oke, setelah kita berhasil masuk ke sini, yang kita butuhin adalah kita masuk ke Elastic Container Registry. Setelah kita masuk ke sini, yang kita lakukan adalah create repository. Di sini jangan lupa dibikin private, terus repository name-nya mungkin contoh kita kasih nama workshop repo 2. Terus setelah itu langsung di create repository. Oke. Setelah ini workshop repo 2, ini kita buka.
Nah ini kan dia nggak punya images nih di dalamnya. Nah ini kita buka yang namanya view push command. Di sini ada aws ecr get login, docker build maintain, terus docker build tag, dan docker push. Nah ini contoh kita lakukan ya satu-satu. Ini tinggal copy aja. Ini kita copy, terus kita masuk ke dalam folder project, kita paste. Oh iya, aku baru ingat, sebelum ngejalanin AWS ECR login, teman-teman harus menjalankan yang namanya AWS configure, dimana teman-teman harus ngisi access key, secret key, sama region name berdasarkan dari CSV yang kita dapetin access key-nya tadi. Masukin berdasarkan CSV access key yang tadi. Oke. Aku tunjukin ya contohnya, yang ini. Bukan yang ini. Yang kita buka di downloads. Yang ini. Oke. Nah yang ini. Aku aman aja tak buka karena sudah tak hapus usernya. Jadi akses key-nya pakai yang ini, nanti secret key-nya pakai yang ini. Terus begitu pun juga yang tadi, untuk loginnya bisa pakai ini. Terus ini username-nya sama ini password-nya, kayak gitu. Nah ini kita copy. Karena kalau nggak di AWS configure, dia ketika kita ngejalanin command yang ini, dia akan error kayak gitu. Setelah itu ini kita copy docker build maintain workshop repo 2. Ini kita paste, ini kita bangun. Nah, ini karena aku sudah punya ya base image-nya, terus aku juga sudah pernah nge-build ini, maka dia akan langsung selesai cepat kayak gitu. Karena dia tinggal nge-read dari cache-nya. Oh ini baru aja dibikin, maka itu cepat. Tapi mungkin kalau teman-teman butuh waktu beberapa menit untuk nge-build-nya kayak gitu. Setelah teman-teman build, baru teman-teman ganti namanya docker tag workshop repo 2.latest jadi 9720 sekian-sekian. Kemudian nama workshop repo-nya ini tak copy. Ini di enter. Nah, ini kita sudah ganti nama. Sekarang saatnya kita push dockernya. Jadi tinggal copy-copy aja dari 4 ini. Nah, untuk menghemat waktu, kita sebetulnya sudah nge-push image ini ke AWS. Jadi tinggal kita buka aja di AWS. Kita akan pakai repositories yang workshop 4. Ini kita hapus. Jadi kita pakai yang workshop 4, di mana di sini sudah ada image-nya. Sekarang kita masuk ke service yang namanya Lambda. Oke. Setelah itu kita bikin create function. Container image, kita pilih container image. Kemudian function name-nya kita kasih nama workshop 4 function. Kemudian kita browse image-nya. Select repository workshop 4. Ini kita pilih select image. Arsitekturnya kita pilih x86. Terus ya, advanced setting, enable text. Oke. Sudah ya, kita sudah kasih nama, kita pilih container image, dan kita sudah pilih container image URL-nya. Kita create function.
Nah, setelah kita create function, kita akan masuk ke configuration, kita edit. Di sini untuk timeoutnya aku kasih 1 menit aja, tapi bebas teman-teman. Untuk RAM-nya aku kasih 1024 alias 1 GB karena kita deploy machine learning model. Terus kemudian kita save. Setelah itu kita masuk ke function URL, create function URL. Kita klik yang none, jadi supaya siapa saja bisa akses. Terus kita additional setting, kita configure cross origin, jadi supaya siapa aja bisa akses kayak gitu. Save. Nah, kalau ini teman-teman function URL-nya teman-teman klik buka, sini masih creating kok. Nah, sip. Ketika kita /docs packer, nah kita akan masuk ke dokumen Swagger UI dari Fast API. Kemudian kita masukkan try it out, contoh thank you. Kita execute. Dia akan masuk ke prediction-nya not. Tapi kalau I'll kill you, dia akan masuk ke prediction-nya off. Kayak gitu. Bisa dipahami? Off ini maksudnya ofensif kayak gitu. Jadi ini sudah terdeploy dan siapa aja bisa mengakses endpoint ini kayak gitu. Ini silakan aku kasih waktu, tolong jangan dihajar, tak kasih waktu 3 menit untuk bisa mengakses endpoint ini di Google Meet. Tapi tolong jangan dihajar sampai jutaan request ya, karena di sini juga mau tak hapus functionnya. Nanti nggak tagihanku tiba-tiba naik kalau dihajar endpointnya. Nah, silakan dicoba. Ini sudah bisa di-infer. Oke, mungkin nanti akan muncul pertanyaan, terus apa tuh bedanya serverless deployment sama server atau VM biasa deployment? Jadi kalau teman-teman ngedeploy sebuah AI, dan AI itu tidak dijalankan secara terus-menerus nih. Contoh bikin absensi pakai face recognition ya. Nah, maka alangkah baiknya pakai serverless deployment, yaitu pakai AWS Lambda atau Google Cloud Run kalau pakai GCP. Kenapa? Karena dia akan jauh lebih murah. Karena server itu hanya akan nyala ketika dijalankan aja. Itu contoh mungkin absensi berangkat sama pulang ya, berangkat sama pulang aja. Enggak server itu nyala 24 jam. Begitupun juga ketika server itu, ketika AI itu berjalan secara terus-menerus seperti kayak monitoring system atau IoT, itu alangkahnya pakai server full. Dia akan jauh lebih murah. Kayak gitu. Intinya ditimbang-timbang lah, dihitung pakai kalkulator, pakai AWS kalkulator atau GCP kalkulator, kira-kira kalau pakai VM sama serverless lebih murah yang mana, kayak gitu. Karena beda kasus, beda solusi. Biasanya seperti itu. Jadi serverless itu seakan-akan kita enggak, walaupun dia tetap di server sih, namanya komputer atau program tetap jalannya di server, tapi kita sudah tidak ngurusin server. Server diurus sama AWS dan intinya diurus sama cloud providernya. Kayak gitu. Kalau di Azure namanya Azure Function. Kayak gitu. Jadi itulah terkait AWS serverless deployment-nya aku hapus untuk endpoint-nya. Oke. Close. Ya, ini kira-kira how to deploy machine learning model
ke AWS Lambda menggunakan AWS Container Registry dan AWS Lambda kayak gitu, dari create IAM user sampai ngedeploy kayak gitu. Ada yang bertanyakan? Monggo silahkan raise hand atau via chat boleh. Oke, buat teman-teman, jika ada kritik dan saran terkait online workshop, silahkan disampaikan di PM via WhatsApp atau Telegram ke WhatsApp admin kami yang biasa teman-teman pakai buat daftar online workshop, atau bisa via Telegram. Monggo kalau ada yang ingin ditanyakan. Oke, mungkin sambil menunggu ya, barangkali teman-teman nanti ada yang mau tanya. Di sini aku mau ngumumin beberapa pengumuman. Jadi untuk minggu depan online workshopnya itu temanya adalah create model serving using C++. Nanti tech stack yang akan kita gunakan adalah OpenCV, Crow itu adalah kayak REST API framework untuk C++, sama Onyx. Untuk teman-teman yang sudah join di online workshop kali ini, teman-teman berkesempatan untuk mendapatkan kupon sebesar 50.000. Jadi kalau teman-teman ikut workshop yang minggu depan, nanti teman-teman cukup bayar 100.000 aja, bukan 150.000 yang kayak biasanya. Nanti di situ kita akan belajar gimana caranya membuat sebuah model endpoint atau model serving untuk computer vision task menggunakan C++. Kenapa C++? Why C++? Karena C++ itu dia lebih efisien dari segi code-nya. Kalau kita ngejalanin for loop nih, contoh for loop hingga 1000 looping kayak gitu, menggunakan C++ dia akan jauh lebih cepat daripada menggunakan Python dan lebih efisien, dan dari segi RAM dan usage lainnya pun juga lebih ringan. Jadi supaya deployment itu bisa jadi lebih murah kayak gitu. Kurang lebih seperti itu untuk nanti untuk waktu dan detail topiknya akan kami rilis besok insyaallah. Jadi nanti silahkan teman-teman kalau yang mau join untuk online workshop minggu depan. Dan juga teman-teman yang sudah mengikuti online workshop berkesempatan untuk mendapatkan kupon sebesar 50.000 dalam pembelian online course. Jadi online course itu adalah produk kami yang berfokus untuk pembelajaran video based. Jadi dia lebih detail, tapi satu topik dibahas secara lengkap kayak gitu. Ini contoh, saya bukakan websitenya. Nah di sini kita ada beberapa online course seperti kayak yang topic base itu warnanya biru, dan portfolio course ini kita akan ngegarap satu project secara bersama, yaitu yang berwarna hitam. Untuk project sendiri sementara kita ada dua, yaitu Telegram chatbot for e-commerce purpose sama software engineering for face recognition system. Dimana yang software engineering for face recognition system kita akan belajar tentang gimana nge-store data vektor ke dalam database, terus nge-store image gambar, objek image ke dalam min.io, dan ngebuat endpoint pakai face API dan ngebikin UI-nya pakai Streamlit. Dan untuk Telegram chatbot for e-commerce purpose, di sini kita akan belajar bikin e-commerce yang interaksinya pakai chatbot Telegram kayak gitu. Kemudian kita juga ada beberapa topik yang per topik course yang kita bahas, ada object detection with PyTorch, backend development using Fast API and MongoDB, ada computer vision with PyTorch, NLP with PyTorch, deployment with Docker. Ya, 5 itu untuk yang course yang topik base seperti itu.
Kemudian selanjutnya, oh iya, di sini aku mau menjelaskan. Jadi kita memiliki beberapa produk ya, perusahaan kami. Yang pertama ada data annotation. Jadi kita membantu individu atau organisasi atau perusahaan yang membutuhkan label data annotator. Contoh teman-teman ngedevelopment sebuah AI, tapi teman-teman nggak punya label data annotator, atau teman-teman nge-labeling sendiri ngerasa kurang bagus, teman-teman bisa limpahkan ke kita. Kita juga ada namanya customize, yaitu development of custom AI in the following fields: computer vision, NLP, forecasting, dan data driven platform. Ada AI powered parking management system, kemudian ada chatbot to automate customer service, ada modul outsourcing, ada anomaly monitoring on surveillance, medical image analysis, web development service, information system to automate your process, sama Ruby Talib Academy, yang dimana kita ada online course, online workshop, sama one-on-one mentoring. Segera bakal muncul produk baru namanya online class, yang insya Allah kalau nggak Januari, Februari akan kita rilis produknya. Online class itu betul-betul kita akan belajar AI secara intens dari beginner sampai junior programmer. Pada kata kayak sudah ready lah dibilang sebagai junior programmer. Dimana nanti di situ aku akan juga nyiapin beberapa dari pembahasan terkait Python dasar sampai hal-hal yang AI yang sedikit advance, tapi nggak advance banget karena junior developer ya. Tapi intinya dia sudah, kalau saya dia nge-apply ke perusahaan, harapannya sudah bisa diterima dan memenuhi kualifikasinya. Kayak gitu. Jadi namanya online class. Loh, bukan bootcamp, bukan. Kalau bootcamp itu menurutku belum bisa dikatakan bootcamp, tapi aku akan sebisa mungkin produk kami sebagus bootcamp untuk online class. Ditunggu aja untuk produknya, kalau nggak rilis Januari atau Februari, dan untuk start kelasnya mungkin kalau nggak Februari, Maret, kayak gitu. Itu untuk online class. Sama nanti kita juga akan menyediakan terkait kira-kira list-list pertanyaan apa aja yang akan ditanyakan di interview, kayak gitu, terkait AI engineering, terkait online class. Nanti akan kami kabari untuk posternya, biaya, terus apa aja yang didapetin sama teman-teman, kayak gitu. Oke, sampai sekarang mau ditanyakan teman-teman masih ada 33 menit. Kalau teman-teman mau tanya terkait project yang lagi teman-teman kerjakan, riset atau teman-teman yang lagi kerjakan, boleh banget ditanyakan sekarang, nggak harus terkait materi yang lagi dialami sekarang. Boleh tanya apapun, tanya soal karir juga boleh, karena eman-eman masih ada 33 menit. Berarti suaraku masuk ya? By the way, kalau ada kritik, saya sangat contoh saran atau kritik sangat meminta itu. Kalau ada yang nggak puas dari produk ini, sampaikan aja, karena kita juga lagi develop produk ini. Semoga teman-teman bisa enjoy kayak gitulah dengan produk ini. Saya harapkan kayak gitu. Bisa ya, aku harap produk kami bisa lebih baik
seterusnya kayak gitu, supaya bisa mengedukasi lagi lebih banyak orang. Jadi kalau nggak puas bilang aja, Mas saya nggak puas sama produknya, saya rasa begini sampaikan aja. Nanti kalau kita sanggup untuk merubahnya, kita akan merubah pembawaan kami atau produk kami, kita akan perbaiki. Intinya bagaimana kita membuat produk as best as we can for our customer, kayak gitulah, buat customer kami. Oke, saya rasa cukup ya, nggak ada yang bertanya. Untuk teman-teman nanti silahkan dicek online course kami. Teman-teman dapat diskon 50.000 untuk beli online course kami. Dan kalau teman-teman beli sampai di volume 300.000, teman-teman dapat diskon 100.000, bukan cuma 50.000 aja, kayak gitu. Oke, mungkin itu aja kalau dari saya. Terima kasih, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.